Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan bahas soal sosiokultural. Seperti biasa bakalan ada 5 soal yang bakalan kita bahas bareng-bareng. Nah, untuk video kali ini tonton sampai habis ya teman-teman karena bakalan ada soalnya variasi, yaitu ada yang sangat setuju, ada pun yang jawaban optionnya itu berbentuk seperti pernyataan. Oke, tanpa lama-lama langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga buat kalian yang mau pesan ebook masih bisa ya teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Jadi nanti di situ aku bakalan cantumin nomor WhatsApp untuk pemesanan dan kalian tinggal hubungi aja nomor WhatsApp tersebut. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja baca soal nomor satu. Anda orang Jawa yang ditempatkan bekerja di Pulau Bali. Anda tidak senang dengan kebudayaan Bali karena Anda merasa aneh dengan kebudayaannya. Oke, di sini kita sebagai orang Jawa ya yang berbeda culture banget nih sama Pulau Bali kayak gitu. Nah, suatu hari kita tuh ditempatkan bekerja di Pulau Bali nih. Nah, tetapi kita merasa tidak senang nih dengan kebudayaan Bali yang kita anggap aneh kayak gitu ya. Nah, harusnya sebagai ASN yang baik yaitu sebagai perekat bangsa ya, itu jawabannya adalah sangat tidak setuju ya teman-teman. Harusnya kita menghargai, menoleransi budaya orang kayak gitu ya, walaupun, si budaya tersebut beda dengan kita kayak gitu. Jadi di sini nomor satu jawabannya adalah yang E, sangat tidak setuju. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut soal nomor 2 kita baca bareng-bareng. Di dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat. Biasanya saya, oke perbedaan pendapat ini sehingga menyebabkan perdebatan tuh udah hal biasa banget ya di dunia pekerjaan. Nah, jadi kita sikap positif kita itu harus kayak gimana kita lihat optionnya ya. A. Meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengarnya. B. Berusaha menengani agar perbedaan tidak terjadi. C. Berusaha memahami kedua belah pihak mengapa sampai terjadi. D. Memihak dengan orang yang sependapat dengan saya. E. Diam dan mengikuti proses perdebatan sampai selesai. Nah, jawabannya teman-teman, kalau misalnya ada orang selisih perbedaan pendapat ya, sehingga menyebabkan perdebatan, kita harus menengahi ya, supaya tidak terjadi yang namanya perpecahan atau perdebatan tersebut bisa terselesaikan ya. Jadi kita tengahi, kemudian kita cari solusi bersama-sama kayak gitu. Nah, jadi nomor 2 itu jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman. Berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi. Nah, kalau yang C tadi itu kan berusaha memahami ya. Nah, ini tuh memahami kayak kita tidak memberikan feedback kepada orang yang berselisih paham itu ya. Jadi di sini tidak kelihatan adanya pemberian solusi ya, teman-teman. Nah, jadi nomor yang C itu kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 3 kita baca bareng-bareng. Suatu waktu saya menggunakan kamera kantor untuk berfoto bersama keluarga saat liburan. Namun secara tidak sengaja saya menjatuhkan kamera tersebut sehingga kamera tersebut rusak. Tindakan saya adalah, oke kita tuh dilarang menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi teman-teman. Nah tapi di sini dia udah salah nih, yaitu dia menggunakan kamera kantor untuk foto bersama dengan keluarga saat liburan teman-teman. Nah, kemudian, kejadian yang tidak disengaja, dia menjatuhkan kamera kantor nih. Nah, otomatis kameranya jadi rusak ya. Jadi tindakan yang tepat terhadap situasi ini apa? Kita lihat optionnya. A. Mengembalikan kamera tersebut tanpa memberitahu pihak kantor. B. Meminta pengelola agar masalah ini tidak diperpanjang. C. Memberitahu peristiwa yang sebenarnya pada pihak kantor dan bertanggung jawab sesuai kemampuan. D. Membeli kamera yang baru dan tidak memberitahu pihak kantor mengenai hal tersebut. E. Memperbaiki kamera tersebut dan melaporkan kejadian tersebut pada pengelola dan menerima apapun keputusan dari pengelola. Nah, jadi kalau misalnya kameranya udah rusakin, maaf ya teman-teman, kita rusakin nih kameranya, kita harus perbaiki. Nah, itu sebagai salah satu yang namanya tanggung jawab, teman-teman. Kemudian setelah itu, yang apalagi yang harus kita lakukan itu adalah melaporkan kejadian tersebut ya kepada bagian perlengkapan, bagian fasilitas kantor, yaitu pengelolanya ya. Nah, jadi kita kasih tahu nih kalau kita ada memakai kamera kantor untuk kepentingan pribadi ya. Ditambah lagi kita udah merusakinya. Ya, walaupun kita sudah memperbaikinya, kita harus tetap bikin laporan ya.
Nah, kemudian kita harus menerima apapun keputusan dari pengelola, karena itu udah konsekuensinya ya. Karena apa? Karena kan ini memang bukan, fasilitas yang digunakan untuk urusan pribadi, kecuali urusan kantor ya. Jadi kita harus bikin laporan, kita harus perbaiki, kita harus bikin laporan dan juga kita harus menerima konsekuensi yang bakalan didapatkan, kayak gitu. Nah, jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang E. Lanjut kita ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4, teman-teman. Kita baca bareng-bareng. Nana baru mengalami konflik dengan sahabatnya Vina. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman berkaitan dengan pemberitaan yang beredar bahwa Vina baru saja mengalami pelecehan. Vina cukup emosional dan merasa dipermalukan oleh Nana. Vina merasa satu-satunya orang yang mengetahui terjadinya pelecehan hanya Nana. Oke, kalau misalnya apa di sini apakah kalian sangat setuju, tidak setuju, setuju, atau ragu-ragu atau sangat tidak setuju? Kayak di sini tuh Nana barusan mengalami konflik ya dengan si Vina nih. Karena kesalahpahaman nih ya. Jadi si Vinanya itu langsung marah-marah nih ya kepada Nana dan merasa Nana itu sudah membocorkan rahasianya, yaitu tentang pelecehan pada si Vina, teman-teman. Nah, kalau di sini jawaban paling tepat itu adalah sangat tidak setuju ya, teman-teman. Kenapa? Karena kan ini takutnya masih beri apa ya, bukan berita hoax, salah paham ya, teman-teman. Jadi harusnya si Vina itu bukan marah, tetapi menanyakan dulu sama Nana apa alasan, apakah benar dia yang membocorkan hal tersebut dan harusnya Vina juga menanyakan mengapa alasannya si Nana ini membocorkan rahasia tersebut gitu. Jadi kita perlu mendengarkan penjelasan orang lain ya, karena marah-marah itu tidak menyelesaikan masalah, teman-teman. Nah, jadi nomor 4 itu jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, lanjut ini dia soal yang terakhir. Setiap orang harusnya selalu mengembangkan diri dengan terus belajar sepanjang hidup. Oke, di sini udah jelas banget jawabannya adalah yang A, sangat setuju ya. Jadi kita selama hidup ya harus terus yang namanya eh, mengembangkan diri ya, teman-teman harus terus belajar kayak gitu kan supaya wawasannya juga lebih maju karena kita tahu teknologi makin lama makin berkembang, ilmu makin lama juga makin berkembang, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita nggak upgrade ilmu kita, kita tuh bakalan ketinggalan sama orang lain kayak gitu ya. Jadi, kita harus terus belajar untuk mengupgrade skill maupun ilmu kita. Jadi, di sini aku sangat setuju sekali eh, untuk pernyataan ini. Oke teman-teman, segitu dulu 5 soal tentang soal sosiokultural P3K. Semoga bisa membantu kalian dalam persiapan untuk menuju tes P3K tahun ini ya. Dan aku doain semoga kalian sukses terus dan semoga lulus. Dan juga aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku dan juga yang udah subscribe. Terima kasih. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.